Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iren Arianti dengan NIM 230404070. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang sudah kita paparkan pada video-video sebelumnya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kertas kerja pengauditan. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu kertas kerja pengauditan. Jadi, kertas kerja pengauditan adalah seluruh dokumen dan catatan yang dibuat oleh auditor selama proses audit berlangsung. Kertas kerja ini berfungsi sebagai bukti audit, dasar dalam menarik kesimpulan, serta bentuk pertanggungjawaban profesional auditor atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, adapun tujuan dari kertas kerja pengauditan ini yaitu yang pertama, untuk mendokumentasikan prosedur audit yang telah dilaksanakan, yang kedua menjadi dasar penyusunan laporan audit, dan yang ketiga sebagai referensi apabila dilakukan audit pada periode berikutnya. Nah, tidak hanya itu, kertas kerja pengauditan juga memiliki jenis teman-teman, yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama, kertas kerja permanen yang berisi data penting dan bersifat jangka panjang. Yang kedua, kertas kerja audit tahun berjalan atau current file yang berisi hasil pemeriksaan untuk periode tertentu. Nah, dalam kertas kerja pengauditan juga terdapat beberapa unsur penting seperti judul, nama klien, periode audit, tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang dilakukan, sumber data, hasil pemeriksaan, kesimpulan, serta tanda tangan auditor dan tanggal penyusunan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kertas kerja pengauditan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses audit karena menjadi dasar opini auditor dan alat pengendalian mutu pekerjaan audit. Baik, adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang produk bank syariah dan pemeriksaan syariah. Nah, di sini kita akan bahas sesuai dengan judul ya teman-teman, produk apa saja yang ada pada bank syariah dan pemeriksaan syariah itu apa. Nah, yang pertama, produk penyaluran dana. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah melalui 3 jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan jual beli, di mana digunakan ketika nasabah ingin membeli barang, seperti murabaha, yaitu bank membeli barang lalu menjual ke nasabah dengan harga pokok. Kemudian salam, di mana nasabah memesan barang dan membayarnya di awal, kemudian barang diserahkan belakangan. Kemudian istisna, hampir sama dengan salam, di mana melakukan pemesanan barang terlebih dahulu, kemudian pembayarannya bisa seperti salam, melakukan pembayaran awal atau bisa juga melakukan secara bertahap. Kemudian yang kedua, pembiayaan bagi hasil. Jadi, pembiayaan bagi hasil ini seperti kerjasama usaha antara bank dengan nasabah, yaitu ada musyarakah di mana kedua pihak saling memberikan modal, kemudian untung dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Rugi dibagi sesuai dengan besarnya modal di awal. Kemudian ada mudharabah, dia berbeda dengan musyarakah. Kalau mudharabah yang memberikan modal itu bank dan yang kelola itu nasabah. Untung sama dengan musyarakah, rugi ditanggung bank atau pemilik modal, kecuali kelalaian dari pengelola, maka yang menanggung nasabah atau pengelola modal. Nah, yang ketiga, pembiayaan pelengkap, digunakan untuk kebutuhan tertentu seperti ran atau gadai, karda atau pinjaman, wakalah atau wakil, kafala atau garansi. Nah, yang kedua ada produk penghimpunan dana, di mana produk penghimpunan dana ini adalah kegiatan bank syariah untuk menerima dana dari masyarakat. Produk ini biasanya berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Adapun prinsip utama yang digunakan yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah adalah prinsip titipan dari dana dari nasabah kepada bank. Contoh produknya itu tabungan wadiah, giro wadiah. Sedangkan mudharabah adalah prinsip kerjasama bagi hasil antara nasabah dan bank. Contoh produknya itu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Kemudian akad pelengkap.
di mana digunakan untuk mempermudah proses penghimpunan dana. Contohnya itu wakala, di mana nasabah ini memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan proses tertentu seperti transfer uang, inkaso, layanan administrasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada jasa perbankan, di mana bank syariah ini memberikan berbagai layanan jasa kepada nasabah dengan imbalan berupa sewa atau ujrah atau keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ada dua, yaitu sarf atau jual beli valuta asing, kemudian ada ijara atau sewa. Dan yang terakhir ada pemeriksaan bank syariah. Nah, pemeriksaan bank syariah ini adalah proses memastikan bahwa kegiatan bank itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, di mana tujuannya yaitu yang pertama menjaga kepatuhan bank terhadap hukum syariah, yang kedua menjaga keamanan dan kesehatan operasional bank, dan yang terakhir menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, adapun pembahasan yang ketiga yaitu tentang tata kelola perusahaan atau corporate governance dan lembaga keuangan syariah. Nah, sebelum itu aku mau tanya kepada teman-teman semua, apa sih corporate governance dan lembaga keuangan syariah itu? Nah, jadi corporate governance adalah sistem hak, proses dan kontrol yang diterapkan untuk mengatur manajemen lembaga keuangan syariah agar berjalan transparan, akuntabel, dan melindungi kepentingan seluruh stakeholder. Sedangkan lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, agar GCG ini terlaksana diperlukan standar yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah, kemudian ada evaluasi terhadap syariah, ada evaluasi internal terhadap syariah, kemudian komite audit dan tata kelola khusus untuk LKS, dan yang terakhir ada independensi DPS. Nah, GCG harus diterapkan bukan hanya untuk tata kelola tetapi juga memastikan seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah, karena DPS berperan mengawasi dan memastikan produk serta kegiatan bank mengikuti fatwa DSN MUI agar tercapai syariah compliance. Tidak hanya itu, GCG juga membantu bank syariah dikelola dengan baik sekaligus menjaga kepatuhan syariah sehingga tercapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai masyarakat. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai penilaian kesehatan bank syariah. Dalam dunia keuangan syariah, memastikan bank berperan dengan sehat adalah hal yang krusial, di mana prosedur audit adalah langkah-langkah yang wajib dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti, terutama saat memeriksa tingkat kesehatan bank syariah. Menurut Mulyadi 1998, prosedur audit yang biasa dilakukan auditor diantara lain ada inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, penghitungan, scanning, pelaksanaan ulang, dan computer assigned audit techniques. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian pada kondisi bank yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan kinerja bank. Penilaian kesehatan ini mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Jadi, bank dikatakan sehat apabila yang pertama mampu dalam melaksanakan operasional perbankan secara normal, yang kedua mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik, dan yang terakhir taat pada aturan yang berlaku. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah pembahasan materi kita pada hari ini, dan mungkin ini menjadi video terakhir kita karena ya materinya sudah selesai. Dan terima kasih buat Ibu Nurrahma Ghaffar atas ilmu-ilmu yang diberikan. Sukses terus untuk Ibu Nunu dan doakan saya juga sukses ke depannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.